Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Sobat ASN, kembali lagi bersama saya Dr. Dewi Anggini, peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2022, Provinsi Kalimantan Selatan, Angkatan 35, Kelompok 1, NDH 07, Rumah Sakit Ulin, Banjarmasin. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai analisis isu dan gagasan kreatif mewujudkan smart governance. Terdapat beberapa langkah-langkah dalam pemecahan suatu masalah, yaitu dengan melakukan pra-analisis, kemudian menentukan isu prioritas dengan metode USG, yang ketiga adalah analisis isu, dan keempat adalah gagasan kreatif yang dapat diusulkan. Langkah yang pertama adalah melakukan pra-analisis. Isu atau masalah yang terjadi sesuai dengan tupoksi saya sebagai dokter umum di ruang perawatan ICU. Yang pertama adalah belum optimalnya penerapan protokol kesehatan atau 5M di ruang tunggu pasien. Kemudian yang kedua adalah belum optimalnya edukasi pengelolaan sampah atau limbah yang dilakukan oleh penunggu pasien di ruang perawatan intensif atau ICU. Yang ketiga adalah belum optimalnya evaluasi efektivitas penggunaan antibiotik di ruang perawatan intensif atau ICU. Yang keempat adalah belum optimalnya penggunaan buku pesanan dalam menentukan urutan prioritas pasien masuk ruang perawatan intensif atau ICU. Langkah kedua adalah menentukan isu prioritas dengan menggunakan metode USG atau Urgency, Seriousness, dan Growth. Berdasarkan analisis dengan metode USG, maka didapatkan isu atau masalah aktualnya itu adalah berupa belum optimalnya evaluasi efektivitas penggunaan antibiotik di ruang perawatan intensif atau ICU dengan total nilai penilaian kriteria USG-nya adalah 15. Analisis isu aktual. Analisis isu aktual ini saya menggunakan metode Fishbone, di mana dari faktor man itu didapatkan penyebabnya adalah karena ketersediaan waktu yang kurang dan juga kurangnya keterlibatan dokter jaga dalam mengusulkan perubahan terapi. Kemudian faktor penyebab berikutnya itu adalah dari segi material, di mana status rekam medik pasien yang terlalu tebal karena waktu perawatan yang lama dan lembar rekam medis yang tidak tersusun rapi sehingga menyulitkan proses evaluasi. Kemudian faktor penyebab berikutnya itu adalah dari method, di mana proses evaluasi efektivitas antibiotik masih menunggu arahan dari dokter penanggung jawab. Kemudian faktor penyebab berikutnya itu adalah dari machine, di mana tidak adanya lembar observasi yang berisikan keterkaitan penggunaan antibiotik terhadap perubahan klinis dan hasil pemeriksaan penunjang pasien. Dari 4 faktor penyebab inilah yang menyebabkan timbulnya belum optimal evaluasi efektivitas penggunaan antibiotik di ruang perawatan intensive care unit. Belum optimalnya evaluasi efektivitas penggunaan antibiotik di ruang perawatan intensif atau ICU akan memberikan dampak diantaranya itu yang pertama adalah pengobatan pasien menjadi kurang maksimal, kemudian meningkatkan lama perawatan di rumah sakit, kemudian meningkatkan biaya perawatan, serta meningkatkan morbiditas dan mortalitas, mana pihak yang terdampak adalah pasien, tenaga medis, bagian pelayanan medis, manajemen rumah sakit, dan bagian klaim BPJS. Gagasan kreatif yang dapat diusulkan yang pertama adalah dengan membuat lembar observasi evaluasi intensive care unit atau LEV ICU, kemudian melakukan asosialisasi lembar observasi evaluasi intensive care unit atau LEV ICU ini kepada seluruh dokter jaga dan juga residen, kemudian melakukan pembaharuan data pasien di lembar observasi evaluasi intensive care unit atau LEV ICU, dan menggunakan lembar observasi evaluasi intensive care unit atau LEV ICU ini sebagai acuan evaluasi efektivitas antibiotik di ruang perawatan intensif. Berikut adalah desain lembar observasi evaluasi intensive care unit atau LEV ICU, di mana pada lembar observasi ini akan berisikan identitas pasien, diagnosis, kondisi klinis, jenis antibiotik yang digunakan, dan sudah berapa lama penggunaan antibiotik tersebut. Kemudian disertakan evaluasi pemeriksaan penunjang berupa sampel kultur yang bisa berasal dari darah, urin, sputum, dan juga dasar luka. Kemudian juga disertakan dengan evaluasi hasil laboratorium dan pemeriksaan radiologi lainnya. Kemudian pada lembar selanjutnya berisikan checklist untuk penilaian terdapatnya faktor risiko multidrug resisten dan juga faktor risiko adanya MRSA. Kemudian dari checklist tersebut akan membantu kita untuk menentukan apakah pasien akan tetap melanjutkan antibiotik
digunakan atau akan direncanakan untuk penggantian antibiotik dengan menggunakan antibiotik yang lebih tinggi dengan melakukan konsultasi terlebih dahulu ke dokter penanggung jawab dan dokter spesialis mikrobiologi klinik. Sekian pemaparan video kali ini. Terima kasih sudah menonton.